Selamat sore, sudah lama saya tidak bikin video, tapi untuk kali ini saya ingin membuatnya karena informasi ini mungkin akan sangat berguna bagi beberapa orang yang style tradingnya untuk jangka-jangka yang sangat panjang. Seperti yang Anda lihat di layar sekarang ini ada chart yang saya ambil dari TradingView ini, yang akan menjelaskan tentang kejadian yang akan datang. Ini bukan ramalan ya. Sebagai disclaimer, saya tidak menyarankan Anda untuk melakukan trading setelah melihat video saya ini. Tetapi memang menarik. Apa yang akan saya jelaskan ini bagi saya pribadi sangat-sangat menarik karena sangat jarang terjadi. Oke, ini saya hilangkan dulu beberapa indikator supaya bisa melihat dengan lebih jelas lagi. Ini saya gunakan chartnya bukan yang candle ya, tapi yang Heiken ASI untuk mempermudah orang awam melihat pergantian candle. Kalau memang mau dengan candle yang biasa, candlestick juga bisa seperti ini. Tapi di sini seperti biasa ya, candlestick itu akan sangat mudah sekali terdistorsi ya, bergantian dari warna merah ke hijau yang artinya untuk menunjukkan harga sedang turun atau harga sedang naik. Jadi saya kembalikan ke candle yang Heiken ASI saja. Ya, di sini. Oke. Jadi di sini sudah terlihat ada dua indikator yang saya pasang. Yang ini semuanya didapatkan secara gratis dari TradingView, dan TradingView-nya pun juga saya gunakan ini yang masih free, sehingga ada limitasi untuk jumlah indikator yang bisa digunakan. Ya, di sini ada indikator V-cycle bottom yang bisa dilihat dari sini. Indikator bisa dipilih, ada banyak sekali, dan dari sebagian besar itu saya masukkan ke favorit. Jadi yang tadi adalah V-cycle bottom ini, dan ini free, sudah ada di TradingView. V-cycle bottom. Lalu yang satunya ini juga sama, sudah ada di sini, sudah saya masukkan ke favorit juga. Dia namanya potential top bottom finder. Ya, jadi ada dua, dan satu lagi nanti saya gunakan untuk yang top indikatornya, V-cycle top. Kalau tadi yang sudah terlihat itu V-cycle bottom. Oke, saya kembali lagi ke chart ini. Saya matikan dulu ya yang supaya bisa saya ganti. Jadi di sini saya matikan dulu, lalu saya tambahkan yang V-cycle top. Di sini sudah saya masukkan ke favorit. Saya gunakan V-cycle Bitcoin top indicator ini. Oke, jadi di sini akan terlihat ada dua cycle, top dan bottom, yang bisa saya tunjukkan dari tahun di awal-awal, beberapa tahun awal-awal Bitcoin diciptakan. Ya, ini masih sekitar oke, tunggu refreshing sebentar. Ya, jadi di sini tahun 2012, lalu
hanya terlihat beberapa kali terjadi. Ya, di sini tahun 2013 April topnya terjadi, lalu juga di sini ya, kurang lebih di sini. Ini juga terjadi lagi sekitar Desember. Kalau mau lebih detail kita harus geser. Ya, di sini. Tapi secara keseluruhan dari tahun 2013 itu baru 2 kali terjadi top, lalu bottom pertama kali ini di sini. Sekitar Januari 2015. Ya, lalu top lagi terjadi. Ini yang menarik ya. Indikator ini bukan berarti saya menyarankan dan menyimpulkan bahwa indikator ini pasti akurat, bukan. Tapi dari beberapa jenis indikator yang kita dapatkan gratis di TradingView ini, bagi saya indikator ini menarik sekali. Ya, terjadi lagi untuk topnya. Ini kan kita bicara matematika ya, bukan meramal. Dan semua perhitungan indikator ini hanya dasarnya matematik. Jadi terjadi lagi di Desember 2017. Lalu terjadi lagi untuk bottomnya di 2018 Desember. Lalu topnya lagi sekitar April 2021. Dan sekarang baru saja ya. Memang ini saya gunakan weekly ya. Di sini weekly. Jadi hanya cocok untuk trading yang jangka panjang. Ini baru muncul. Memang bisa saja nanti akan repaint, istilahnya repaint. Bisa saja nanti akan terjadi perubahan di minggu depan, di candle minggu depan. Apakah dia bergeser atau tidak. Tapi biasanya kalau sudah terjadi 3 candle atau lebih, ini tidak akan berubah lagi. Jadi indikator ini akan memprediksi bahwa inilah harga bottomnya. Dan kalau dilihat ini sudah terjadi pertemuan garis average dari yang warna kuning ke biru. Kita kembali lagi ke harga yang sudah pernah terjadi yang dulu-dulunya. Ya, coba diperhatikan. Di sini ada, kalau kita mundur ya, ini baru terjadi bottom. Jadi ini bisa saja indikator ini meleset ya. Tapi bagi saya pribadi ini menarik ya, dan saya tertarik untuk menggunakannya sebagai acuan. Untuk Anda silahkan, kalau Anda tertarik silahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang pasti jangan dianggap bahwa ini anjuran atau saran. Ya, jadi kalau kita perhatikan yang sudah pernah terjadi di sini tahun 2018. Ternyata setelah dia muncul pertama kali, dia muncul adalah setelah terjadi pertemuan warna kuning ya, averaging yang warna kuning, garis rata-rata ini bertemu dengan biru, dia menghasilkan indikator, dia memberi sinyal untuk bahwa ini adalah harga bottom. Dan kalau kita perhatikan, dia tidak berubah lagi. Sampai di sini pun dia masih lebih rendah harganya. Sampai akhirnya dia betul-betul naik tinggi. Jadi untuk bottom ini bisa kita anggap akurat. Biarpun bisa saja tetap terjadi kesalahan ya. Dan ini adalah yang ketiga kalinya akan terjadi.
Kalau kita mundur tahun 2018, dia pernah terjadi lagi sekali di sini di tahun 2015 di awal. Sama ya, yang bisa kita lihat ini pertemuan averaging warna kuning ke biru, dia menghasilkan sinyal untuk menandakan bahwa ini harga yang paling rendah. Memang untuk naik lagi dia masih harus menunggu beberapa minggu karena ini per candlenya ini adalah mingguan dan cukup lama. Di sini kalau kita anggap ini Januari, dia baru betul-betul naik itu sekitar Oktober, hampir 1 tahun. Ya, selama 9 bulan harga ini hanya naik turun terus. Dan cukup melelahkan untuk orang yang biasa trading harian atau mingguan. Kalau saya lebih suka memang mungkin hanya setahun sekali atau dua kali, tetapi aman dan betul-betul harga terendah atau tertinggi yang didapatkan. Dan sebetulnya kalau bisa kita perhatikan, dia juga tergantung indikator yang di bawah ini, oscillator moving average, OSMA ini juga free, sudah ada di TradingView. Jadi dia betul-betul naik itu setelah mendekati pergantian dari region untuk sell menuju ke region untuk buy. Artinya dari warna yang merah sudah berubah menjadi yang hijau ini. Tapi dua garis merah dan kuning ini mendekati di atas sumbu horizontal ini. Ya, jadi betul-betul setelah ini dia naik beneran istilahnya. Ya. Ini untuk yang tahun 2015. Coba kita cek yang sebelumnya. Yang sesudahnya. Karena ini awal 2015 ini dia sudah pertama kalinya untuk yang bottomnya muncul. Jadi dia benar-benar tinggi sekali dari harga ini, ya, harga yang cuman $400 sampai dengan harga $20.000 per BTC. Dia baru akan muncul lagi V-cycle topnya pertama kali lagi setelah beberapa bulan. Jadi dengan dua indikator ini sih sebetulnya kita sudah bisa mendapatkan harga terendah dan harga tertinggi tanpa harus berpikir setiap hari, setiap minggu kapan membeli dan kapan menjualnya lagi. Oke, kita lihat lagi di tahun yang berikutnya. Ini di tahun 2018 ya, Desember. Kita cek lagi dia betul-betul naik tinggi atau tidak. Ya, di sini 2018 Desember dia betul-betul akan naik lagi sekitar April. Memendek ya. Jadi kalau dihitung hanya sekitar 4 bulan. Setelah itu harga betul-betul naik terus. Tinggi sekali. Biarpun di sini mungkin secara mental kita akan terganggu dalam artian kok turun lagi ya setelah bulan ini Juli, apalagi kembali ke harga mendekati harga bottom. Bisa saja beberapa orang akan mengatakan ini harga kembali lagi ke asal, tapi coba kita perhatikan setelahnya. Ya, jadi yang bulan Desember 2018 ini memang ada
harga yang kembali lagi turun mendekati harga awal ini di Desember 2018, tapi coba dilihat setelah itu dari harga sekitar 4.500-an ini naik menjadi 65.000, berkali-kali lipat. Dan di sini yang di tahun 2015 memang tidak terjadi harga turun mendekati V-cycle bottom-nya. Di sini terjadi satu kali. Dan ini V-cycle top-nya juga terjadi satu kali lagi. Sekarang sudah muncul V-cycle bottom. Dan ini baru awal minggu lalu. Bisa saja ini nanti masih lama, karena ini baru ketemu garis kuningnya ke biru, ya, masih membutuhkan beberapa minggu di sini. Cukup lama, bisa saja 4 bulan, 3 bulan, entah berapa, saya nggak tahu juga. Tapi yang pasti harga ini sudah harga yang bisa dibilang murah. Dan bisa kita harapkan nanti harga akan naik lagi, melewati harga tertinggi, all time high-nya, dan betul-betul naik tinggi lagi. Silahkan bagi Anda yang memang mencoba-coba, ini hanya matematika semuanya dari sebuah indikator yang sudah pernah terjadi. Bukan berarti bisa meramalkan yang akan datang. Lalu kapan kita mengambil keputusan untuk buy? Boleh dengan menggunakan ini, petunjuk bahwa sinyal ini sudah muncul, lalu Anda ambil posisinya untuk buy. Kalau di sini, apakah sekarang? Silakan, ada yang ambil harga sekarang juga boleh, atau kita gunakan satu indikator lainnya. Jadi kita buang dulu, karena ini hanya limitasinya hanya bisa 2 indikator. Saya buang dulu topnya. Ya, saya buang dulu untuk indikator puncaknya, saya ganti dengan satu indikator lain. Potensial top bottom. Yang di sini akan menghasilkan sinyal long dan short. Kita kembali lagi ya ke harga sekarang. Dia hanya muncul sinyal V-cycle bottom. Sinyal long belum muncul. Ini semua settingan dari default bawaan dari TradingView. Saya tidak merubah setting apa-apa di dalam sini. Kalau kita perhatikan, memang kalau short, long sering sekali terjadi di sini. Tapi kalau kita kombinasikan dengan V-cycle bottom seperti ini, ya, yang di tahun 2019, ya, setelah bertemu garis kuning ke biru, dia muncul V-cycle bottom. Boleh dianggap ini adalah sinyal untuk mulai buy, atau menunggu indikator yang terakhir tadi yang akan memunculkan sinyal long. Ya, kalau kita perhatikan, sekali sinyal long ini muncul setelah, ya, dengan catatan setelah V-cycle bottom muncul, dia jarang sekali muncul short-nya. Dia hanya muncul pada saat hampir, ya, bisa dibilang sudah melewati puncaknya, lalu dia baru muncul short. Ini bisa kita anggap ada telepon yang masuk. Saya matikan dulu.
Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi ini sinyal long ini dari indikator yang ketiga itu menghasilkan kombinasi dengan V-cycle bottom. Kalau kita perhatikan itu tinggi sekali, dia baru muncul pertama kali untuk sinyal shortnya. Sama dengan di tahun yang sebelumnya, tahun 2015 ya tadi. Nah ini di sini ya, bisa kita gunakan longnya itu di sini atau di saat muncul pertama kali sinyal V-cycle bottom, terserah. Ya memang di sini akan ada naik dan turun lagi. Lalu ada sinyal untuk short di sini. Kalau saya sendiri tidak akan menggunakan sinyal short ini untuk stop, melainkan saya gunakan V-cycle top yang sudah saya gantikan dengan indikator yang ketiga ini, yang tadi muncul di atas ini. Ya, jadi untuk melepasnya saya gunakan V-cycle top. Sedangkan V-cycle bottom dikombinasikan dengan indikator yang ketiga, itu hanya untuk menentukan kapan saatnya yang tepat atau mendekati tepat dan cukup aman untuk ambil posisi buy. Jadi kalau saya tidak akan menggunakan yang banyak sinyal yang muncul ini, short, long, yang berulang-ulang. Tapi saya akan gunakan indikator yang V-cycle top. Oke. Jadi kenapa saya tunjukkan sinyal yang ketiga, indikator yang ketiga, itu karena kalau saya pribadi itu akan menunggu sinyal long muncul, baru itu saya anggap lebih akurat dibandingkan hanya satu sinyal saja. Karena bagaimanapun nanti ini akan bisa repin dia. Kalau bergeser ke candle berikutnya dan kebetulan turun lebih banyak lagi, dia akan repin. Tapi kalau sudah dikombinasikan dengan indikator yang ketiga, kalau udah muncul sinyal longnya, biasanya tidak akan repin lagi dia. Dan itu bisa dianggap sebagai betul-betul harga paling rendah Bitcoin. Dan kapan saat kita melepasnya, kembali lagi saya akan buang untuk yang sinyal ketiga, indikator ketiga, dan saya ganti lagi dengan indikator yang V-cycle Bitcoin top. Ya. Karena yang topnya ini adalah sinyal yang saya gunakan untuk melepas posisi. Ini dia akan muncul, lalu juga di sini. Ya. Jadi di sini muncul pertama kali V-cycle bottom 2015 Januari, lalu dilepas di V-cycle topnya ini. Ya, sekitar Desember 2017. Lalu muncul lagi bottomnya lagi di Desember 2018 dan dilepas lagi saat V-cycle topnya muncul. Sekitar ini ya, April 2021.
Lalu sekarang barusan muncul V-cycle bottom lagi, yang ketiga sejak tahun 2015. Jadi bagi Anda yang memang menyukai untuk yang jangka panjang, trading jangka panjang, yang stylenya seperti itu, silakan. Ini bukan saran ya, tapi berdasarkan indikator yang merupakan perhitungan matematis, mungkin ini bisa Anda gunakan untuk acuan. Biarpun tidak pernah akan ada jaminan bahwa ini pasti akurat, tidak akan pernah ada yang bisa meramal masa depan. Jadi cukup itu yang hari ini bisa saya bagikan. Mudah-mudahan berguna. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.